Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kita perlu terus berdoa dan jangan berhenti berdoa. Firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 7-8 berkata, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan." Tetapi selain tidak berhenti berdoa, kita juga harus memiliki hati dan sikap hidup yang mau selalu bertobat sungguh-sungguh. Sebab dosa adalah halangan untuk doa dijawab Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 berkata, "Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu." Tentunya yang terutama adalah bertobat untuk kelahiran baru, untuk keselamatan jiwa kita, di mana kita menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat kita, dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Raja yang memerintah atas hidup kita. Sebagaimana yang dikatakan dalam Roma 3 ayat 23-24 dan Roma 6 ayat 23 sebagai berikut, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Dan setelah kita lahir baru, tiap-tiap hari kita harus terus bertobat. Maka doa kita juga dijawab Tuhan dan dosa tidak menjadi halangan. Jika seseorang bertobat, itu berarti dia tidak terus dalam keadaannya yang dahulu sebelum ia mengenal Tuhan Yesus. Dia tidak terus dalam manusia lama, tetapi mengenakan manusia baru. Hal-hal yang ia doakan juga bukan untuk memuaskan hawa nafsunya, melainkan ia mendoakan hal-hal yang seturut dengan hati Tuhan. Yakobus 4 ayat 2-3 berkata, "Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu." Ingatlah juga bahwa tiap kali kita berdoa, kita harus berdoa dengan iman. Itu juga berarti bahwa doa kita seturut dengan firman Tuhan, dengan hati Tuhan, bukan sekedar keinginan hati kita semata. Kita tahu bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ibrani 11 ayat 6 berkata, "Tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia." Semua yang kita minta dan doakan dapat kita terima hanya dengan iman. Dan jangan kita berhenti atau menyerah di tengah jalan, melainkan kita harus tetap bertekun berdoa, tidak tahu malu dalam berdoa dengan iman kepada Tuhan Bapa kita yang baik. Lukas 18 ayat 1-8 berkata, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia,
supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Semua keadaan saat ini, khususnya pandemi virus corona, kiranya semakin membuat kita sadar bahwa kedatangan Tuhan Yesus kedua kali sudah semakin dekat. Oh, biarlah Tuhan menemukan kita semua berjaga-jaga, menantikan dan bekerja bagi Dia dengan iman, termasuk kita terus berdoa dengan iman. Dan Roma 10 ayat 17 jelas berkata bahwa jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini berarti tiap-tiap hari kita harus bersungguh-sungguh hati memberikan waktu kita dan hati kita untuk belajar firman Tuhan. Kita perlu banyak membaca firman dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam perumpamaan benih, dikatakan hati yang subur supaya firman Tuhan itu berbuah adalah hati yang A. Mendengar dan mengerti firman. Dalam Matius 13 ayat 23 dituliskan, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. B. Mendengar dan menyambut firman. Markus 4 ayat 20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. C. Hati yang mendengar dan menyimpan firman. Lukas 8 ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Marilah kita praktekkan ketiga hal di bawah ini. Yang pertama, kita mengerti, menyambut dan menyimpan firman. Ini juga berarti kita mengingat firman itu atau menghafal ayat firman. Amsal 4 ayat 20-22 berkata, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka." Yang kedua, memperkatakan firman Tuhan. Lukas 6 ayat 45 berkata, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Dan yang ketiga, melakukan firman Tuhan. Dalam Yosua 1 ayat 8 kita baca, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Jadi doa dengan iman adalah doa yang percaya kepada firman dan memperkatakannya serta mematuhi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Itulah iman yang sejati. Doa yang demikian ini adalah doa yang seturut dengan firman Tuhan. Inilah doa yang harus terus-menerus kita lakukan. 1 Yohanes 5 ayat 14 berkata, "Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya." Doa yang berhasil adalah doa dari orang yang hidupnya patuh dan selalu menurut perintah Tuhan. Marilah kita bertumbuh menjadi orang yang demikian,
sehingga doa kita berkuasa dan membawa dampak baik bagi sekeliling kita, khususnya bagi orang-orang di sekeliling kita yang saat ini terkena dampak pandemi COVID-19. 1 Yohanes 3:22 dituliskan, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Amsal 15 ayat 29 berkata, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Dan Yakobus 5 ayat 16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin.